Baik, saya kira udah cukup banyak yang sudah bergabung ya. Langsung saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Nah, sambil kita berbuka puasa, mungkin masih ada yang nyemilin kolak, masih ada yang ngopi-ngopi ya, masih ada yang ngeteh mungkin. Kita sambil mulai perkuliahan kita di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya menyusun struktur dan skala upah sebenarnya. Gitu ya. Jadi penyusunan struktur dan skala upah sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari evaluasi jabatan yang ada di pertemuan sebelumnya. Namun di minggu kemarin ketika pembahasan mengenai evaluasi jabatan ya, kalau masih ingat, terdapat beberapa hal yang belum saya sampaikan ke kalian mengenai metode dari evaluasi jabatan itu sendiri. Jadi ada beberapa metode dalam evaluasi jabatan, yaitu metode yang sifatnya kualitatif atau non kuantitatif kalau di situ ya, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Jadi ada dua metode dalam evaluasi jabatan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, kemarin saya baru sempat menjelaskan mengenai metode kualitatif ya. Nah, di hari ini saya akan review sedikit mengenai pertemuan kemarin dan juga melanjutkan pembahasan sedikit mengenai metode kuantitatif dalam evaluasi jabatan. Nah, di slide ini kita bisa melihat ada beberapa metode ya dalam evaluasi jabatan. Metode dalam evaluasi jabatan ini terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan yang berdasarkan market data atau market data emphasize. Yang kedua adalah pendekatan yang dikaitkan dengan job content atau jabatan itu sendiri. Jadi kalau yang satu dikaitkan dengan market data atau data pasar ya, jabatan tersebut atau upah atau kompensasi tersebut kalau di pasaran tuh harganya berapa sih gitu ya. Nah, yang kedua dikaitkan dengan dikaitkan dengan pekerjaan atau job emphasize. Nah, dalam hal ini metode yang sering sekali dipakai adalah metode yang dikaitkan dengan jabatan atau job content emphasize. Itu terdiri dari dua metode, dua kelompok ya. Yang pertama non kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua adalah quantitative method. Nah, non kuantitatif kemarin sudah kita bahas, yaitu metodenya melalui metode ranking. Metode ranking caranya adalah bagaimana kita membandingkan jabatan yang satu dengan jabatan yang lain yang ada di dalam perusahaan. Sebagai contoh, misalnya kemarin kita pakai contoh jabatan-jabatan yang ada di rumah makan ya. Nah, ketika kita menggunakan metode ranking, maka kita akan bandingkan antara kasir dengan chef. Itu kira-kira jabatan yang bobotnya paling penting atau bobotnya paling besar di perusahaan itu yang mana gitu ya. Nah, setiap jabatan di dalam perusahaan ini dibandingkan. Itu nanti akan kelihatan mana jabatan yang tingkatannya paling penting, mana jabatan yang tingkatannya paling rendah. Nah, metode ranking sendiri sebenarnya cocok untuk perusahaan yang skopnya kecil ya. Kayak kemarin kita ngambil contoh restoran mungkin skala usahanya juga belum terlalu besar, karyawannya juga katakanlah di bawah 10 orang gitu ya jumlahnya. Nah, ini bisa menggunakan metode ranking karena jabatan
setiap jabatan di dalam perusahaan ini dibandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah classification ya. Classification adalah peningkatan atau perbaikan dari metode ranking. Nah, dalam metode ini ditetapkan dulu atau diklasifikasikan dulu kriteria-kriteria yang mempengaruhi gitu ya. Misalnya kriteria mengenai penguasaan skill, pengalaman, kemudian kriteria tanggung jawab, kriteria risiko pekerjaan. Nah, kriteria ini sebenarnya bisa beragam ya, bergantung pada jenis industrinya gitu ya. Bisa seperti ini atau bisa pakai kriteria yang lain, misalnya lama masa bekerja misalnya gitu ya. Kemudian juga kualifikasi, background pendidikan juga bisa. Jadi kita tetapkan dulu nih, sebelum kita lakukan evaluasi jabatan, kita tetapkan dulu kriteria-kriterianya. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, kemudian dimasukkan atau dikelompokkan jabatan dalam kelompok kelas jabatan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kita buat dulu tingkatan, misalnya di sebuah perusahaan itu kita bagi menjadi 4 tingkatan jabatan. 4 tingkatan jabatan gitu ya. Kita bagi jabatan 1 paling rendah, 2, 3 dan seterusnya sampai 4 misalnya yang tingkatan jabatannya paling tinggi. Nah, berdasarkan klasifikasi yang tadi kita sudah buat terkait misalnya contohnya ini adalah penguasaan skill, pengalaman, tanggung jawab, risiko pekerjaan gitu ya. Kemudian kita kelompokkan klasifikasi tersebut. Kita grading ya klasifikasinya. Jadi misalnya klasifikasi di level 1 gitu ya. Bentar. Di level 1 klasifikasinya, kategorinya adalah pekerjaannya bersifat sederhana, relatif mudah, rutin ya, mendapat pelatihan singkat dan harus diawasi oleh pengawas. Kemudian meningkat di klasifikasi yang di atasnya nomor 2, pekerjaannya cukup jelas, tidak sulit, mencakup kegiatan rutin gitu ya, tapi memerlukan pengetahuan yang agak khusus gitu. Kemudian klasifikasinya meningkat lagi di grade yang ketiga ya. Jadi pekerjaan tugasnya sudah tidak rutin lagi tapi sudah bervariasi, perlu inisiatif yang cukup misalnya. Kemudian memiliki juga tanggung jawab, tidak perlu diawasi oleh pengawas misalnya gitu ya. Dan seterusnya sampai peringkat jabatan yang paling tinggi. Nah, setelah ditetapkan tingkatan jabatan ya 1 sampai 4 tadi, kemudian klasifikasinya kita deskripsikan ya berdasarkan tadi penetapan klasifikasi yang tadi. Baru kemudian kita masukkan jabatan-jabatan yang ada di dalam perusahaan ke dalam penggolongan berdasarkan klasifikasi dan tingkatan ini ya. Jadi misalnya sebagai contoh misalnya jabatan-jabatan di restoran, maka kita bisa kelompokkan misalnya pelayan atau waiter ada di tingkatan paling bawah misalnya. Kemudian golongan nomor 2, tingkatan jabatan di atasnya ada kasir dan customer service. Tingkatan jabatan yang di atasnya ada koki dan chef misalnya. Kemudian tingkatan jabatan yang paling atas ada supervisor. Nah, pengelompokan ini sebenarnya bisa bervariasi ya. Bisa saja ada restoran-restoran tertentu yang koki ini menjadi jabatan yang tingkat grading jabatannya ini paling tinggi misalnya ada. Karena kalau tidak ada koki maka kekhasan restorannya bisa hilang misalnya gitu. Nah, itu bergantung pada klasifikasi yang kita susun ya, yang tim evaluasi jabatan susun ya. Kemudian bergantung pada bagaimana tim evaluasi jabatan mendeskripsikan klasifikasi tersebut ya. Nah, jadi ini penggolongan jabatannya bisa bermacam-macam. Ini hanya contoh saja ya. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi adalah metode non kuantitatif.
Metode selanjutnya adalah metode kuantitatif ya. Kalau tadi non kuantitatif itu masih sifatnya sangat-sangat sederhana, hanya berlaku bagi perusahaan yang jabatannya sedikit gitu ya. Kalau metode kuantitatif sebenarnya digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang jabatannya atau jumlah jabatan di dalam perusahaannya ini cukup banyak ya. Apalagi dari sisi skala bisnis misalnya sudah beroperasi di level nasional atau bahkan di level multinasional. Nah, ini biasanya menggunakan metode kuantitatif ya. Metode kuantitatif sendiri ada dua metode ya. Yang pertama ada job komponen, yang kedua ada point faktor. Nah, ini coba kita lihat slide-nya ya. Nah, yang pertama adalah metode job komponen atau factor comparison method. Nah, yang pertama adalah job komponen atau factor comparison method. Nah, dalam metode ini yang dilakukan adalah membandingkan beberapa faktor yang akan dilakukan penilaian, kemudian memberikan nilai relatif dari setiap faktor dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di perusahaan. Nah, jabatan yang memiliki total nilai relatif paling besar, maka jabatan tersebut memiliki bobot jabatan yang paling tinggi. Dan sebaliknya, jabatan yang memiliki nilai relatif paling kecil, maka jabatan tersebut memiliki bobot jabatan yang paling rendah. Nah, sebelum kita melakukan metode faktor comparison ini ya, perbandingan faktor, maka kita buat dulu kategori-kategori ya. Yang mau kita nilai itu kriterianya apa? Kita buat kriteria-kriterianya dulu ya. Seperti tadi di metode yang sebelumnya kan dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria gitu ya. Maka di dalam metode perbandingan faktor juga kita buat kriteria-kriteria yang akan dinilai dalam evaluasi jabatan metode ini. Sebagai contoh misalnya di sini ada kriteria yang akan kita berikan nilai relatif adalah yang pertama keterampilan misalnya. Yang kedua adalah persyaratan mental misalnya. Yang ketiga tanggung jawab, kemudian ada kondisi kerja, ada persyaratan fisik, kemudian ada total ya. Nah, selanjutnya tim evaluasi jabatan yang melaksanakan evaluasi jabatan ini akan memberikan nilai relatif antara 1 sampai dengan 10 dari setiap jabatan yang ada di perusahaan. Gitu ya. Jadi sebagai contoh, ini adalah jabatan-jabatan yang ada di perusahaan restoran. Kemudian nanti tim evaluasi jabatan akan memberikan nilai skala Likert ya, skala 1 sampai 10. 1 itu paling mudah, 10 itu paling sulit. Nah, bahannya apa? Bahannya adalah deskripsi jabatan. Jadi di deskripsi jabatan tim akan melihat seorang manajer misalnya harus memiliki keterampilan seperti apa. Nah, jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh si manajer ini dalam deskripsi jabatan, maka bisa kemudian dianalogikan keterampilan tersebut kategorinya paling sulit, rata-rata atau paling mudah gitu ya. Nah, nanti si tim evaluasi jabatan akan memberikan nilai. Misalnya manajer diberikan nilai 10 misalnya gitu ya. Kemudian dari sisi persyaratan mental, misalnya manajer diberikan nilai 8 misalnya. Kemudian dari sisi tanggung jawab diberikan nilai
10 misalnya. Dari kondisi kerja diberikan nilai 8, dari persyaratan fisik diberikan nilai 8 misalnya. Nah, nanti akan ditotal, di kanan ini akan ditotal ya. Sama seperti dengan chef kepala juga diberikan poin-poin di sini gitu ya. Kemudian chef juga diberikan poin-poin relatif. Selanjutnya juga pada jabatan-jabatan yang lain. Nah, nanti di sisi sebelah kanan ini akan terlihat total dari nilai relatif yang diberikan dari masing-masing kategori yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, angka total yang ada di sisi sebelah kanan ini nanti akan menggambarkan tingkatan jabatan dari si pemangku jabatan. Jadi grade jabatannya bisa terlihat mana jabatan yang memiliki nilai relatif, total nilai relatif paling tinggi, dan mana jabatan yang memiliki total nilai relatif paling rendah. Kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya mudah-mudahan. Karena ini biasanya saya kalau ngajar ini kalau di kelas saya akan buat tabel di papan tulis gitu ya. Saya akan buat tabel, terus kita biasanya dari tugas yang kemarin kita buat job desk itu kita coba untuk lakukan yang namanya evaluasi jabatan gitu ya. Jadi di papan tulis, tapi karena di sini ada keterbatasan, jadi kira-kira saya akan jelaskan caranya secara singkat ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Nah, kemudian evaluasi metode evaluasi jabatan selanjutnya ya. Metode evaluasi jabatan selanjutnya adalah metode point system namanya. Nah, metode point system ini adalah metode yang paling rumit kalau menurut saya ya, metode yang paling rumit dari keseluruhan metode evaluasi jabatan. Namun di balik kerumitannya, tentunya metode ini juga bisa menghasilkan sesuatu atau analisis yang cukup detail sebenarnya. Analisis yang cukup detail sehingga yang namanya hasil dari evaluasi jabatan berupa job grading itu juga bisa tergambar dengan baik. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya ya, karena metode ini sangat detail gitu ya, dan umumnya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah jabatan di perusahaannya juga cukup banyak, maka metode ini seringkali memakan waktu dalam pengerjaannya, juga memakan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Itu plus minus dari metode point system ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita atau tim harus menetapkan dulu yang namanya compensable factor, atau faktor yang dinilai berpengaruh pada kompensasi. Jadi kira-kira gini. Jadi kompensasi tersebut, kompensasi yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja. Itu ya, misalnya. Jadi tetapkan dulu compensable factor atau faktor-faktor yang dinilai berpengaruh pada kompensasi. Nah, misalnya contohnya ya, sebagai contoh di sini ditentukan beberapa compensable factor atau faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberian kompensasi di sebuah perusahaan. Misalnya yang pertama adalah kompensasi dibayarkan oleh perusahaan didasarkan pada tingkat keahlian. Ya, yang di sebelah kiri ini ya. Faktor ini ya. Kompensasi dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan tingkat keahlian. Kemudian dibayarkan pada hasil usaha ya. Kemudian dibayarkan bergantung pada besaran tanggung jawab yang diemban.
Kemudian juga dibayarkan didasarkan pada lingkungan kerja di mana si pekerja tersebut bekerja. Itu ya, udah ditentukan faktor compensable-nya. Kemudian yang kedua, tetapkan jumlah poin maksimal dalam compensable faktor tersebut. Nah, di sebelahnya ya, poin maksimal. Misalnya yang paling utama dari keempat faktor ini, yang bobotnya paling besar adalah faktor, kalau di sini adalah faktor tanggung jawab. Diberikan poin maksimal 480. Kemudian bobot yang kedua di sini adalah keahlian. Diberikan poin maksimal 300. Kemudian usaha dan lingkungan kerja. Jadi dibobot dulu nih, mana compensable faktor yang paling berperan di dalam perusahaan. Oke. Nah, setelah ditetapkan poin maksimal dalam compensable faktor, baru ditentukan faktor turunan dari compensable faktor tersebut. Jadi kita coba definisikan ya. Kita coba definisikan. Misalnya faktor keahlian yang dinilai adalah pengetahuan dan pengalaman kerja. Kemudian usaha yang dinilai adalah kondisi fisik dan kondisi mental. Tanggung jawab yang dinilai adalah wewenang dan hubungan kerja. Lingkungan kerja yang dinilai adalah kondisi kerja dan tingkat risiko kerja. Misalnya gitu ya. Turunan faktor ini bisa banyak ya, semakin detail maka semakin bagus. Nah, baru kemudian setelah ditetapkan tadi ya poin maksimal dari setiap faktor, kemudian ditetapkan dulu turunan dari faktor sudah ditetapkan, baru kemudian ditetapkan yang namanya poin turunan faktor. Oke. Nah, poin turunan faktor ini kita kategorikan lagi, kita pecah lagi di dalam 5 kelompok. Dalam 5 kelompok baru kemudian kita definisikan setiap kelompoknya, kita berikan bobot nilai. Jadi kayak tadi poin maksimal dari faktor keahlian adalah 300, maka kita pecah. Level 1 itu 10, 2 itu 20, 3 60, 90 dan seterusnya. Jadi level untuk faktor keahlian total nilainya adalah 300. Terus usaha, kemudian tanggung jawab ya, dan lingkungan kerja. Sehingga jumlahnya sama ya, totalnya 1000. Nah, sebenarnya ini kita hanya membuat template sebenarnya ya. Kita buat dulu template penilaiannya. Kita buat dulu template pembobotannya sebelum kita lakukan evaluasi jabatan yang sesungguhnya ya. Jadi dalam metode point system ini kita buat terlebih dahulu template penilaiannya dulu. Nah, baru kemudian setelah kita buat templatenya ya, kita buat template penilaiannya seperti ini, baru kemudian kita definisikan. Kita definisikan lebih detail ya, berdasarkan pada kelompok-kelompok tadi 1 sampai 5 tadi. Itu. Jadi sebagai contoh misalnya di turunan faktor mengenai keahlian ya. Faktor mengenai keahlian. Faktor keahlian ada turunan faktor yang namanya pengetahuan dan pengalaman. Ya. Di sebelah kiri ini pengetahuan, di sebelah kanan ini pengalaman. Nah, setiap turunan faktor ini
pengetahuan dan pengalaman ini di grading, di leveling ya, dikelompokkan lagi menjadi 5. Ada suaranya, Pak. Ya. Bisa kedengeran? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Bentar. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Jadi dalam metode point system, kita tetapkan dulu template penilaiannya. Template penilaian caranya ada di slide ini ya. Jadi kita tetapkan dulu compensable faktornya, kemudian poin maksimal. Pak, suaranya nggak hilang lagi, Pak. Oh, hilang lagi. Nggak ada lagi. Ini sekarang ada. Ada, Pak. Kedengeran ya? Cuma saya doang apa gimana? Soalnya nggak ada suara kedengeran. Kedengeran Oh, kok, Pak. kedengeran. Ya. Coba di restart deh apanya, laptopnya atau yang tadi suaranya nggak kedengeran, nanti coba sambil di restart kali ya. Nanti kan bisa gabung lagi tuh, udah otomatis nggak usah di admit lagi ya. Oke, saya sambil lanjut jelaskin ya. Oke, jadi tadi kita sudah buat template penilaiannya. Sudah ada compensable faktornya, sudah ada poin maksimalnya dari setiap compensable faktor. Kemudian dari setiap compensable faktor kita buat turunannya. Kalau di sini kebetulan karena contoh, jadi turunan faktornya hanya 2 dari setiap faktor ya. Sebenarnya kalau realnya sebenarnya bisa banyak. Jadi keahlian itu ada pengetahuan, pengalaman, mungkin latar belakang pendidikan dan sebagainya. Tapi ini karena contoh, saya buat masing-masing turunan faktornya hanya 2. Nah, kemudian setelah kita susun turunan faktor ini, baru kemudian kita kelompokkan menjadi katakanlah 5 kelompok. Bisa 5 kelompok, bisa 7 kelompok gitu ya. Bergantung pada organisasinya atau bergantung pada kesepakatan dari tim evaluasi jabatan. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok ini kemudian diberikan bobot ya. Masing-masing kelompok ini untuk faktor keahlian maka kita berikan bobot masing-masing 10, 20, 60, 90 sehingga totalnya menjadi 300 poin ya di sini ya. Nah, terus sampai faktor yang di bawah sampai totalnya 1000 sama ya. Ini 1000, ini 1000. Nah, ini kita susun dulu templatenya. Setelah template ini jadi, baru kemudian kita deskripsikan turunan faktor ini, pengetahuan ya, pengalaman, kondisi fisik, kondisi mental. Kita deskripsikan, kita kelompokkan berdasarkan 5 poin ini. Ya, jadi ini belum masuk ke penilaian ya, belum masuk ke evaluasi jabatannya ya. Kita baru bikin template-nya dulu. Nah, setiap turunan faktor ini kemudian kita deskripsikan masing-masingnya. Contohnya yang pertama nih misalnya keahlian atau kelompok keahlian, kemudian kita subnya adalah keahlian pengetahuan ya. Nah, kita kelompokkan menjadi 5 kelompok. Jadi yang pertama adalah misalnya pendidikan formal sekolah menengah. Kelompok kedua, pendidikan formal sekolah menengah pernah mendapatkan pelatihan singkat. Dan seterusnya, peringkat ketiga, keempat, kelima ini semakin tinggi gitu ya tingkatan pengetahuannya. Kemudian contoh lainnya adalah keahlian, faktor keahlian kelompok pengalaman ya. Tadi kan ada pengetahuan dan pengalaman.
Nah, ini juga kita deskripsikan ya. Kita deskripsikan, kita grading, kita kelompokkan dalam 5 tingkatan kelompok. Misalnya di tingkatan 1 yang paling rendah ya, ini belum memiliki pengalaman. Tingkatan 2 pengalaman bekerja minimal 1 tahun. Yang ketiga pengalaman bekerja 1 tahun di bidang usaha kuliner. Terus sampai semakin tinggi pengalamannya sampai tingkatan ke-5, level yang paling tinggi tingkatannya. Ya, udah bisa dipahami ya. Ini baru dari faktor pengetahuan dan pengalaman. Kemudian juga dari faktor kondisi fisik dan kondisi mental. Ini juga kita deskripsikan ya, masing-masing kita bagi dalam 5 kelompok. Kemudian dari wewenang dan hubungan kerja juga kita deskripsikan. Jadi setiap turunan faktor ini ada deskripsinya masing-masing yang dikelompokkan dalam kelompok-kelompok ini. Cuma di sini saya nggak tampilkan ya, ini contohnya 2 saja. Nah, setelah kita tetapkan, kita definisikan turunan poin faktornya, kita deskripsikan secara detail gitu ya. Kita kelompokkan, baru kemudian kita lakukan penilaian dari setiap jabatan di perusahaan. Ya, sebagai contoh misalnya jabatan koki. Jabatan koki jadi tadi template-nya sudah kita buat ya, kemudian turunan poin faktornya juga kita sudah definisikan, kita kelompokkan, baru kemudian kita lakukan penilaian terhadap jabatan-jabatan di dalam perusahaan. Contohnya misalnya jabatan yang pertama adalah jabatan koki. Jabatan koki, kalau kita lihat dari 2 turunan faktor ini ya, nah, jabatan koki itu untuk pengetahuan itu kira-kira membutuhkan keahlian yang mana misalnya. Ya, kalau koki di sini mungkin dia pendidikan formalnya D3 D3 Tata Boga misalnya gitu ya. Pendidikannya D3 Tata Boga, terus pernah mendapatkan pelatihan memasak misalnya gitu ya, pernah dapat sertifikasi memasak misalnya gitu. Nah, ini berarti dia masuk ke dalam kelompok keahlian pengetahuan nomor 3 untuk posisi chef ya di sini. Nah, kemudian baru kita lihat template-nya. Keahlian pengetahuan nomor 3 ya, kelompok ketiga. Bobot nilainya itu yang didapatkan berapa sih gitu ya. Keahlian ketiga. Nah, bobot nilainya adalah 60. Ya, kita lihat di template bobot nilainya adalah 60. Maka untuk posisi chef di sini di kolom pengetahuan dituliskan nilai 60, Dituliskan angka 60 di sini. Ya, bisa dipahami ya. Diberikan nilai 60 di sini. Kemudian untuk turunan faktor pengalaman ya, pengalaman dengan jabatan koki atau chef. Maka kita lihat di sini seorang koki atau chef di perusahaan tersebut gitu ya, di rumah makan tersebut itu persyaratannya pengalamannya harus berapa lama sih gitu ya. Ada kalanya koki atau chef juga kadang-kadang hanya memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun gitu ya, ada juga. Atau mungkin si perusahaan tersebut harus mensyaratkan koki atau chef itu harus sudah senior misalnya, harus pengalaman kerjanya minimal 2-5 tahun misalnya. Ada juga beberapa restoran yang seperti itu ya. Nah, maka bergantung kembali lagi kalau kita lihat di sini ya, definisi
deskripsi dari turunan faktor ini, sebenarnya ini kontennya tertera di dalam job desk sebenarnya ya. Jadi kalau kalian kemarin sudah mengerjakan penugasan membuat job desk, sebenarnya poin-poin ini sebenarnya sudah tertera di dalam job desk ya. Sudah tertera di dalam persyaratan jabatan. Jadi kalau koki di sebuah restoran A, misalnya restoran Padang misalnya gitu ya, itu sebenarnya pengetahuan yang dibutuhkan dia seperti apa sih? Hanya SMA atau cukup D3 sudah bisa, atau harus S1 bahkan gitu ya. Terus pengalamannya juga harus seperti apa? Belum pernah bekerja, sudah bekerja, atau sudah cukup senior bekerja gitu ya. Nah, masing-masing poin ini kemudian nanti akan mengacu lagi kepada template yang tadi sudah kita buat. Misalnya untuk pengalaman, misalnya ternyata berdasarkan evaluasi jabatannya, seorang chef itu harus pengalamannya minimal 2-3 tahun dan diutamakan di bidang usaha kuliner misalnya, yang ini ya. Berarti masuk ke dalam kelompok nomor 4. Nah, kelompok nomor 4 berarti dia dapat nilai 130 gitu ya. Maka angka 130 ditulis di template di sebelah sini. Jadi ini tadi 60, ini 130. Nah, diteruskan sampai kemudian kondisi fisik, kondisi mental, wewenang, hubungan kerja, dan seterusnya. Baru kemudian di sisi sebelah kanan baru akan terlihat bobot jabatan dari si jabatan koki atau chef ini, berapa sih angka relatifnya gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pelayan ya, jabatan pelayan. Jabatan pelayan ini untuk turunan faktor pengetahuan maka dia ada di posisi berapa? Misalnya cukup sekolah menengah aja udah cukup ya. Jadi misalnya kita kasih poin kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu poinnya 10. Kemudian di sisi pengalaman misalnya dia pernah bekerja minimal 1 tahun misalnya gitu ya. Maka kita kasih poin 20. Nah, nanti kita akan tulis ini nih. Pengetahuan 10, pengalaman 20 dan seterusnya sampai kanan sehingga terlihat nilai relatif dari setiap jabatan yang ada di sini. Ya, nah, kemudian nanti setelah ini dinilai semua, dievaluasi jabatannya semua berdasarkan turunan faktor yang sudah ditetapkan, disesuaikan dengan template yang tadi sudah kita siapkan, maka akan terlihat jabatan mana yang memiliki bobot jabatan yang paling tinggi dan jabatan mana yang memiliki bobot jabatan yang paling rendah. Gitu. Cukup rumit ya. Untuk yang point system ini cukup jelimet lah ya kalau menurut saya. Cukup detail dan kita bermain di angka-angka sebenarnya. Ya, kita bermain di angka-angka, kita bermain di bagaimana kita kemudian mendeskripsikan secara detail ya. Deskripsinya secara detail turunan dari setiap poin faktor yang sudah ditetapkan. Itu kuncinya dari metode ini. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Mudah-mudahan cukup tergambar ya, mudah-mudahan ya. Ya, silakan. Enggak ada. Oke. Nah, setelah kemudian ketemu yang namanya bobot jabatan ya. Setelah ketemu yang namanya bobot jabatan ini di sebelah kanan atau nilai relatif dari setiap jabatan, maka selain ketahuan tingkatan jabatannya, mana jabatan yang bobotnya tinggi, mana jabatan yang bobotnya paling rendah, itu maka bisa juga kemudian kita kelompokkan jabatan-jabatan tersebut, kita kelompokkan berdasarkan nilai jabatannya. Nah, contohnya misalnya kita lihat di slide ini.
kita susun dulu yang namanya interval total poinnya. Jadi kalau total poin 100 sampai 200 itu ada di golongan jabatan 1 ya, yang paling rendah. 201 sampai 300 ada di golongan jabatan 2. Terus sampai yang paling tinggi adalah golongan jabatan 8. Ya, G1 atau golongan 1 sampai golongan 8. Nah, maka hasil dari evaluasi jabatan di point system ini, di bobot jabatannya, maka nanti akan kelihatan kelompok jabatannya gitu ya. Jadi misalnya chef atau koki, total bobot jabatannya ada 700 misalnya, nilainya 700 di sini misalnya ya, 700. Nah, maka di sini angka 700 seorang chef atau koki masuk ke dalam golongan 6, kelompok golongan jabatan 6 ya, dan seterusnya. Misalnya tadi pelayan misalnya bobot jabatannya dapat nilai 150 misalnya, maka ada di golongan jabatan 1 yang paling rendah, dan seterusnya. Jadi nanti akan terlihat mana jabatan-jabatan yang memiliki atau yang berada di dalam kelompok jabatan yang sama. Itu. Nah, bisa dibayangkan kalau ini kan jabatannya cuma sedikit ya, cuma ada berapa nih? 7 jabatan. Nah, bisa dibayangkan kalau perusahaan yang cukup besar ya, dengan fungsi atau jabatan yang lumayan banyak, kalau ketika menggunakan metode ini maka akan terlihat jabatan-jabatan mana saja yang berada di golongan jabatan yang sama ya. Jadi belum tentu yang namanya sama-sama manajer, katakanlah manajer SDM, manajer GA ya, manajer logistik, manajer keuangan, manajer akunting ya, itu berada pada golongan jabatan yang sama. Belum tentu gitu ya kalau menggunakan point system ini gitu ya. Bisa saja jabatannya sama-sama manajer ya, jabatannya sama-sama manajer, tapi karena turunan faktornya ini penilaiannya berbeda, bergantung pada tadi persyaratan jabatan, deskripsi jabatan yang dimiliki gitu ya. Bisa saja golongan jabatannya kemudian menjadi berbeda. Katakanlah misalnya manajer SDM itu ada di golongan 4 misalnya ya, temu nilainya golongan 4. Kemudian ada manajer akunting misalnya ada di kelompok golongan jabatan 5. Nah, ini bisa saja terjadi perbedaan seperti itu, padahal penyebutan jabatannya sama-sama manajer. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai penyusunan struktur dan skala upah. Nah, penyusunan struktur dan skala upah ini sebenarnya memiliki keterkaitan erat ya dengan yang namanya hasil dari sebuah evaluasi jabatan yang tadi kita bahas ya. Nah, kenapa struktur dan skala upah ini menjadi penting, menjadi krusial untuk ditetapkan di perusahaan ya? Yang pertama adalah mencegah diskriminasi ya. Mencegah diskriminasi upah berdasarkan misalnya gender, suku, ras, agama, dan sebagainya. Jadi jangan sampai di perusahaan tersebut misalnya ada orang Jawa, misalnya orang Jawa itu dibayar lebih mahal daripada orang Sumatera yang bekerja di perusahaan tersebut, padahal pekerjaan yang dikerjakan hampir sama misalnya. Nah,
Dengan adanya struktur upah diharapkan bisa meminimalisir adanya diskriminasi, meminimalisir atau bahkan meniadakan sama sekali. Jadi sudah diatur nih yang namanya struktur upah ya. Sudah diatur dalam sebuah peraturan perusahaan. Yang kedua, manfaatnya adalah mendorong terciptanya kesetaraan dalam pengupahan. Nah, kemarin masih ingat ya konsep internal equity. Konsep external equity ya. Prinsip kesetaraan atau keseimbangan dalam pemberian upah. Nah, adanya struktur dan skala upah ini sebenarnya mendorong untuk terciptanya keseimbangan dalam pemberian upah atau dalam pengupahan. Kemudian yang ketiga, struktur upah juga sebagai dasar pemberian upah bagi pekerja. Ya, sebagai dasar karena ini sudah diformalkan dalam peraturan perusahaan misalnya, dalam perjanjian kerja bersama ya, dalam perjanjian bersama dan sebagainya, dan ini juga didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat gitu ya. Nah, jadi ini bentuknya sudah legal formalnya sudah terpenuhi. Nah, ini sebagai dasar pemberian upah bagi pekerja. Nah, kemudian juga memberikan gambaran upah pekerja di masa yang akan datang. Nah, jadi misalnya ada seorang karyawan baru gitu ya, baru direkrut, kemudian bekerja di perusahaan tersebut. Maka kalau di perusahaan tersebut memiliki gambaran mengenai struktur upah, maka si pekerja akan tahu nih, oh kalau saya nanti naik jabatan maka saya akan dapat upah naik nih berapa persen misalnya gitu ya. Kalau saya pindah ke bagian lain maka saya akan dibayar lebih mahal nih. Jadi sudah bisa tergambar tuh ke depannya si karyawan tersebut karirnya di perusahaan tersebut tuh bisa kelihatan. Karirnya, kemudian kompensasi yang diterima dari karir tersebut gitu ya, sudah bisa kelihatan, bisa memberikan gambaran gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya struktur upah ini juga bisa sebagai dasar patokan dalam melakukan perundingan upah secara kolektif. Nah, biasanya yang melakukan perundingan upah secara kolektif ini biasanya kerjaannya serikat pekerja ya. Serikat pekerja mempengaruhi pekerja yang lain gitu ya. Kemudian berupaya membuka saluran-saluran komunikasi dengan manajemen, dengan perusahaan untuk naik gaji misalnya gitu ya. Nah, dasarnya apa naik gaji ya? Dasarnya ya struktur upah itu tadi gitu. Jadi kalau nggak ada struktur upah ya pemberian upah di perusahaan ya akan kacau balau gitu ya. Akan like and dislike gitu kan. Akan tidak ada standarnya, tidak ada aturan bakunya dan sebagainya. Nah, hubungan antara penyusunan struktur dan skala upah alurnya ya tergambar di slide ini. Jadi struktur dan skala upah itu didapat dari yang namanya penggolongan jabatan atau pembobotan jabatan sebagai hasil dari evaluasi jabatan. Nah, evaluasi jabatan ini bahannya adalah deskripsi dan spesifikasi jabatan sebagai hasil dari analisis jabatan. Ya, mudah-mudahan alur ini bisa kalian pahami ya, jadi konsep-konsep atau definisi-definisi paling tidak tuh konsep-konsep dasar atau definisi-definisi yang terkandung di dalam beberapa aktivitas ini ya, inputnya apa, outputnya, prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa, itu kalian bisa memahami. Kemudian dalam penyusunan struktur dan skala upah juga pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama dikaitkan dengan pendidikan dan keterampilan. Kemudian dikaitkan juga dengan kondisi pasar tenaga kerja dari sisi penawaran, dari sisi permintaan. Kemudian juga dipengaruhi oleh yang namanya biaya hidup. Ya, biaya hidup ini umumnya tergambar dalam penetapan upah minimum misalnya.
Kemudian juga dipengaruhi juga oleh kemampuan perusahaan dalam membayar biaya produksi, ya, biaya pegawai. Kemudian juga kemampuan dari si serikat pekerja. Kemudian produktivitas kerja dan kebijakan serta intervensi dari pemerintah, ya. Jadi yang namanya kebijakan pengupahan ini diatur khusus oleh pemerintah. Seperti kemarin saya sudah jelaskan di peraturan peraturan presiden nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, itu sebagai bentuk, ya, bentuk contoh nyata intervensi pemerintah dalam kebijakan pengupahan di Indonesia. Nah, struktur dan skala upah, ya. Jadi struktur upah itu terdiri dari upah pokok, kemudian ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap, ya. Ini ada di peraturan presiden nomor 36 tahun 2021. Dijelaskan mengenai struktur upah itu apa saja sih, gitu ya. Itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian berbicara mengenai skala upah. Skala upah adalah sekumpulan aturan dasar, ya, untuk menentukan tingkat upah yang didasarkan pada yang pertama tingkat pendidikan dan keterampilan, kemudian tingkat penjenjangan yang didasarkan pada prestasi jabatan. Nah, skala upah ini sebenarnya adalah lanjutan dari hasil sebuah evaluasi jabatan, ya. Bentuknya adalah skala upah. Jadi ya bobot jabatan, kemudian bobot jabatan bisa menentukan yang namanya skala upah. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang 13, ya, sebenarnya ini undang-undang udah nggak berlaku sebenarnya, ya. Sudah diganti dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya. Nah, hanya saja di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebenarnya ini dijelaskan secara eksplisit, ya, mengenai penyusunan struktur dan skala upah. Jadi dikatakan di pasal 92, ya, Undang-Undang 13 2003 dikatakan bahwa pengusaha ini menyusun yang namanya struktur dan skala upah. Nah, struktur dan skala upah ini disusun, ya. Jadi pemerintah nyuruh pengusaha ini untuk menyusun yang namanya struktur dan skala upah. Nah, caranya dengan mempertimbangkan atau memperhatikan yang namanya golongan jabatan. Golongan, ya, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Nah, kemudian pemerintah juga menyuruh pengusaha untuk melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Nah, ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud di atas, ya, diatur dengan keputusan menteri. Itu, ya, ini Undang-Undang 13 tahun 2003, ya, yang sekarang sudah digantikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, keputusan menteri yang dimaksud adalah Permenaker atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2017. Nah, mudah-mudahan ini saya belum cek posisi aturannya, mudah-mudahan ini belum dicabut, ya, belum dicabut, karena ini adalah turunan dari peraturan presiden sebenarnya, Permenaker ini. Nah, karena peraturan presidennya sudah berubah, maka saya belum cek lagi nih apakah Permenakernya sudah ada perubahan atau masih tetap. Nah, di Permenaker 1 tahun 2017 ini dijelaskan secara detail, ya, metode dan cara mengenai penyusunan struktur dan skala upah. Jadi di pasal 1 di Permenaker ini dijelaskan mengenai definisinya dulu, ya. Biasanya kalau di pasal awal tuh dijelaskan mengenai definisinya. Jadi struktur upah itu apa, kemudian skala upah itu apa, golongan jabatan itu apa, analisis jabatan itu apa, gitu, ya. Jadi terminologi yang terkait dengan penyusunan struktur dan skala upah.
selanjutnya di pasal 4 di Permenaker 1 tahun 2017 dijelaskan secara detail ya, dalam penyusunan struktur dan skala upah dapat menggunakan tahapan. Nah, yang pertama adalah analisis jabatan, gitu ya. Yang kedua adalah evaluasi jabatan. Yang ketiga adalah penentuan struktur dan skala upah. Nah, jadi di sini di pasal 4 ini sebenarnya pemerintah ingin menekankan sebenarnya. Nah, karena pengusaha tadi diminta untuk melakukan penyusunan struktur dan skala upah. Gitu kan? Nah, cuma dalam penyusunan struktur dan skala upah tadi juga harus ada metodenya dong. Ada aturannya dong gitu ya. Jangan sembarangan perusahaan nyusun gitu ya tanpa analisis yang jelas, tanpa dasar yang jelas gitu. Maka yang namanya struktur dan skala upah ini juga harus menggunakan tahapan-tahapan yang di pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari bersama ya. Dengan melalui tahapan analisis jabatan, evaluasi jabatan, kemudian baru bisa disusun yang namanya struktur dan skala upah. Jadi kalau ada perusahaan yang melakukan penyusunan struktur dan skala upahnya tidak melalui kaidah yang benar ya, tidak melalui tahapan-tahapan yang benar, nah ini bisa menjadi permasalahan di kemudian hari sebenarnya ya. Si pekerja atau pemerintah ini sebenarnya bisa menuntut secara hukum karena ini sudah diatur tersendiri dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja gitu ya. Nah, lanjut lagi di pasal 5 dijelaskan mengenai struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan. Nah, surat keputusan ini SK atau bentuknya peraturan perusahaan dan sebagainya, ini bisa berlaku ya. Yang jelas harus diformalkan dalam bentuk peraturan perusahaan ya, dalam bentuk dokumen perusahaan. Nah, lanjut lagi di pasal 7 dijelaskan bahwa struktur dan skala upah berlaku bagi setiap pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Nah, jadi penetapan struktur dan skala upah ini berlaku bagi setiap pekerja yang memiliki hubungan kerja. Jadi misalnya misalnya ada karyawan yang berstatus PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Maka karena dia hubungannya adalah hubungan kerja, maka terikat dalam aturan mengenai struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan. Atau ketika si karyawan tersebut memiliki status hubungan kerja PKWTT, pegawai perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau kita biasanya kenalnya dengan karyawan tetap ya. Karyawan tetap atau PKWTT itu terikat dengan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan karena dia hubungannya adalah hubungan kerja. Tapi kemudian bagaimana dengan vendor? Nah, vendor misalnya tenaga outsourcing misalnya. Jadi misalnya si perusahaan pengen benerin AC di kantor. Perusahaan pengen benerin AC, kemudian dia kontak vendor kan? Kontak vendor perbaikan AC, terus ada karyawan dari si vendor itu yang benerin AC di kantor. Nah, maka ini tidak termasuk dalam hubungan kerja gitu ya, walaupun ada pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh si tukang servis AC tadi di perusahaan kita gitu ya. Tapi ini hubungannya bukan hubungan kerja, tapi hubungan bisnis antara perusahaan kita dengan si vendor penyedia. Kemudian bagaimana dengan outsourcing atau tenaga outsourcing misalnya? Kayak misalnya security gitu ya, UB misalnya, itu kan suka di outsourcing kan gitu ya. Nah, sebenarnya hubungan kerjanya juga bukan termasuk hubungannya antara
si pekerja outsourcing tadi dengan perusahaan juga bukan termasuk hubungan kerja, ya. Nah, hubungan antara si pegawai outsourcing dengan perusahaan masuknya adalah hubungan bisnis sebenarnya. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan si perusahaan penyedia jasa outsourcing tadi. Nah, hubungan kerjanya ada di mana? Hubungan kerjanya ada di si pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing tadi. Ya, jadi bisa dipahami ya, namanya struktur dan skala upah ini terikat bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Nah, lanjut lagi di pasal 8, yang namanya struktur dan skala upah wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh oleh pengusaha, oleh perusahaan, oleh manajemen. Harus setiap buruh tuh harus tahu, harus paham. Bahkan pemberitahuannya sendiri harus dilakukan secara perorangan. Jadi tidak bisa parsial gitu ya, kepada kelompok orang tertentu, misalnya hanya kepada atasannya aja, itu nggak bisa. Jadi pemberitahuan atau informasi mengenai struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan ini diberitahukan kepada pekerja secara perorangan. Bentuknya ya misalnya dengan aturan perusahaan yang ditaruh di buku panduan kerja misalnya ya, ditaruh di dokumen perusahaan yang bisa di-download misalnya gitu. Nah, di pasal 9 ini juga dijelaskan bahwa struktur dan skala upah yang ditetapkan harus didaftarkan atau dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Jadi untuk sebenarnya ini adalah sebagai fungsi kontrol dari pemerintah dikaitkan dengan kebijakan pengupahan yang berlaku di perusahaan. Nah, di pasal 10 Permenaker 1 2017 dikatakan bahwa struktur dan skala upah dapat ditinjau oleh pengusaha. Jadi yang namanya ketetapan struktur dan skala upah ini sifatnya tidak saklek ya, tidak tetap gitu ya. Tapi ini bisa saja kemudian ditinjau, diatur. Jadi misalnya kebijakan perusahaan seperti apa. Misalnya kayak sekarang kondisi lagi COVID ya, penjualan perusahaan juga menurun, misalnya omset penjualannya menurun. Nah, maka bisa saja kebijakan penetapan struktur dan skala upah ini bisa ditinjau ulang. Catatannya atau syaratnya adalah harus ada komunikasi antara pengusaha atau perusahaan dengan si pekerja. Jadi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Dan syarat yang kedua adalah harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Jadi jangan sembarangan gitu ya, boleh ditinjau ulang tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa metode dalam penyusunan struktur dan skala upah ya. Yang pertama adalah metode single rate. Dalam metode ini, penghargaan berupa kompensasi diberikan kepada pekerja berdasarkan insentif tunai secara langsung yang didasarkan pada prestasi kerja. Jadi contohnya adalah jadi metode single rate ini biasanya digunakan bagi jenis-jenis pekerjaan yang dia misalnya freelance ya, jenis-jenis pekerjaan freelance, kemudian part time ya, paruh waktu gitu, biasanya menggunakan metode ini. Nah, jadi biasanya tetap bergantung pada golongan jabatannya tadi ya, hasil dari evaluasi jabatan kan nanti dikelompokkan ke dalam golongan jabatan. Nah, maka ditentukan dulu upah dasarnya ya.
upah dasarnya dikaitkan dengan upah minimum provinsi misalnya. Katakanlah misalnya DKI Jakarta nih 4,2 juta ya. Sekarang saya nggak tahu berapa, apa 4,5 gitu ya, agak sedikit naik. Jadi kita tentukan dulu upah dasarnya atau upah minimumnya, baru kemudian dibagi dengan jam kerja ya, dibagi dengan jam kerja. Maka ditemukan upah per jam kerja, ditentukan upah per jam kerjanya. Jadi contoh misalnya ada pekerja, dia ada di golongan 5 yang paling tinggi ya, misalnya supervisor tadi ya, chef misalnya gitu. Bekerja selama 40 jam per minggu selama 1 bulan atau 160 jam kerja, maka ia mendapatkan upah ya. Upah per jamnya berapa, misalnya 39.375 dikali 160 jam. Hasilnya 6.300.000 gitu. Nah, sebenarnya metode ini di beberapa perusahaan masih jarang ditemukan ya. Tapi ini sebenarnya bisa menjadi acuan dalam penerapan struktur dan skala upah. Nah, kemudian yang kedua tadi metode single rate ya. Yang kedua adalah metode ranking sederhana. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dalam menentukan struktur dan skala upah. Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita lakukan dulu analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Baru kemudian kita tentukan nilai upah minimum dan nilai upah maksimum. Nah, nilai upah minimum ini dasarnya apa? Dasarnya adalah penetapan UMP atau upah minimum provinsi ya, atau UMR misalnya, yang berlaku di wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi. Nah, yang kedua, tentukan juga nilai upah maksimum. Nilai upah maksimum ini didapat dari kemampuan maksimal dari perusahaan. Jadi misalnya di perusahaan berdomisili di Jakarta misalnya. Di Jakarta katakanlah UMP-nya adalah 4.200.000 misalnya. Itu jadi upah minimum. Nah, kemudian upah maksimal adalah upah yang didasarkan pada kemampuan perusahaan. Misalnya upah maksimalnya adalah 15 juta misalnya. Nah, baru terlihat tuh upah minimum dan upah maksimum. Nah, kemudian dibuat grafik ya, dibuat grafiknya itu sisi sebelah sini adalah upah ya, tingkat upah, dan sisi sebelah bawah adalah golongan jabatan ya. Golongan jabatan tadi hasil dari evaluasi jabatan ya, dari bobot jabatan. Nah, maka ditentukan titik upah terendah dulu. Titik upah terendah yang A, baru kemudian ditentukan titik upah tertinggi yang B. Baru kemudian disambungkan, ditarik garis antara A sampai B. Nah, garis ini adalah yang namanya garis upah. Jadi seluruh jabatan di perusahaan, penentuan struktur dan skala upahnya ini berada pada titik garis ini. Jadi garis ini kan sebenarnya menggambarkan titik-titik angka upah ya. Titik-titik angka upah berdasarkan golongan jabatan. Jadi misalnya golongan jabatan yang paling kecil, golongan jabatan 1 ini ada di posisi A. Ya, di sini 4.200.000, di sini 1. Kemudian golongan jabatan 2 di sini misalnya, maka ketemu upahnya di sini misalnya 5 juta gitu ya. Golongan jabatan 3 di sini misalnya 7,5 juta gitu, dan seterusnya sampai golongan jabatan yang paling tinggi itu golongan 5 misalnya, di sini upahnya adalah 15 juta. Cukup sederhana ya. Cukup sederhana metode
ranking sederhana dalam penentuan struktur dan skala upah. Nah, dalam penentuan struktur dan skala upah itu dikenal istilah-istilah ya. Dikenal istilah-istilah. Yang pertama adalah upah minimum ya. Upah minimum. Yang kedua adalah upah maksimum. Upah minimum itu dikaitkan dengan penetapan upah minimum di domisili di mana perusahaan berdomisili ya. UMR atau UMP. Nah, upah maksimum adalah batas upah yang bisa diberikan oleh perusahaan. Kemudian dikenal juga istilah yang namanya rentang upah atau kisaran upah atau spread. Rentang upah adalah jarak antara batas upah minimum dengan upah maksimum. Katakanlah misalnya upah minimum diberikan 5 juta. Ya, di sini 5 juta. Upah maksimum diberikan 15 juta. Maka rentang upahnya adalah 15 juta dikurangi 5 juta atau 10 juta. Nah, di dalam rentang upah ini sebenarnya isinya adalah titik-titik upah ya, atau sebaran upah. Jadi upah di dalam perusahaan ini rentangnya itu antara 5 sampai 15 juta gitu, atau 10 juta maksimum gitu. Nah, yang selanjutnya, istilah yang selanjutnya adalah kalau tadi kan batas upah minimum, upah maksimum gitu ya. Kemudian rentang, kisaran atau spread. Dan ada juga istilah namanya nilai tengah. Nilai tengah atau midpoint. Nah, nilai tengah adalah nilai yang berada di tengah-tengah rentang ya, antara batas upah minimum dengan batas upah maksimum. Jadi dia ada di tengah-tengah sini. Ya, oke. Bisa dipahami ya. Jadi ada batas upah minimum, ada batas upah maksimum, ada rentang, dan ada nilai tengah atau midpoint. Nah, dalam Permenaker 1 tahun 2017 ya, tentang struktur dan skala upah, ini sudah ditetapkan rumus atau formula dalam menentukan skala upah. Jadi misalnya ada perusahaan pengen tahu pengen menyusun sebuah skala upah, tapi dia hanya menetapkan awalnya upah minimumnya berapa ya, diketahui. Upah maksimumnya berapa. Maka kemudian bisa juga ditetapkan rentang atau spreadnya itu berapa. Kemudian nilai tengahnya berapa ya. Berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Ya, jadi rumus ini sudah baku dan umumnya perusahaan tinggal pakai aja gitu ya rumusnya. Nah, maka setelah disusun ya dari setiap golongan jabatan tadi ya, kemudian ditetapkan upah minimum, upah maksimum, rentang atau spreadnya berapa, nilai tengahnya juga diketahui berapa gitu ya, maka akan terlihat kalau kita gambarkan grafik ya, dalam bentuk grafik. Kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat grafik upah ini akan berbentuk garis lurus secara kontinu ya. Garis lurus secara kontinu, atau garis upahnya ini adalah garis lurus tidak kontinu atau putus-putus ya.
atau bahkan berbentuk eksponensial atau kuadratik. Jadi yang paling kiri adalah upah minimum, yang paling kanan adalah upah maksimum. Kalau kita buatkan grafik garis upahnya. Jadi di sini kan ada titik-titik upah nih ya, dari setiap golongan jabatan, dari setiap jabatan di perusahaan. Di sini ada sebaran titik-titik upahnya. Nah, pemilihan garis upah disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan dalam memahami kesetaraan internal dan tingkat persaingan pasar yang dipilih. Jadi bergantung pada perusahaannya ya, ketetapan perusahaannya seperti apa. Nah, di sini ada contoh-contohnya, nanti kalian bisa baca ya. Contoh metode sederhana garis lurus itu seperti apa. Ya, ada rumusnya juga. Kemudian contoh grafiknya nanti seperti ini dari setiap golongan upahnya ya. Jadi kalau di sini di struktur ini terlihat dari setiap golongan upah, dari golongan yang paling rendah, golongan 1 itu nilai upah minimumnya berapa, upah maksimumnya berapa. Golongan 2 upah minimumnya berapa, upah maksimum berapa. Golongan 3 minimum maksimumnya, golongan 4 minimum maksimumnya, dan seterusnya. Ya, yang paling umum digunakan sebenarnya metode yang sederhana ini ya. Tidak terlalu sulit sebenarnya dalam menentukan struktur dan skala upah, asalkan aktivitas sebelumnya berupa evaluasi dan analisis jabatannya ini sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Nah, kalau kita misalnya kalau misalnya kita buat dalam titik-titik ya, sebaran titik-titik atau scattergram, maka akan terlihat sebaran upahnya ini seperti ini ya, titik-titik upahnya dari setiap jabatan di perusahaan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti ini di dalam slide ini isinya contoh-contoh ya, contoh-contoh. Nanti kalian bisa baca-baca contoh-contohnya gitu ya. Nah, ada di sini. Nanti kalian bisa pelajari. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nah di akhir ini sudah materinya udah habis ya. Nah, saya mau kasih tugas nih. Jadi kalau kemarin kan tugas yang pertama ya. Ini saya kasih tugas yang kedua. Jadi kan ini udah pertemuan ke-6. Minggu depan kita pertemuan ke-7, pertemuan terakhir di mata kuliah ini sebelum UTS ya. Mungkin nanti setelah lebaran kita langsung UTS kali, kayaknya sih gitu. Setelah lebaran kita langsung UTS. Nah, di tugas kedua ini saya ingin mereview sebenarnya. Saya ingin mereview pertemuan kita dari awal, dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan yang kemarin, pertemuan kelima. Saya pengen review ulang. Jadi tugasnya adalah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ada 6 pertanyaan. Ya, ada 6 pertanyaan. Kalian bisa jawab
ya, jelaskan secara detil gitu ya, jelaskan secara rinci. Kalau perlu kalian bisa sebutkan sumbernya, siapa yang, misalnya gini, pengertian apa yang dimaksud dengan kompensasi. Nah, itu kompensasi menurut siapa gitu ya, referensinya dari buku yang mana misalnya. Terus kaitannya kompensasi dengan kinerja, nah itu siapa ahli yang menjelaskan itu misalnya gitu. Nah, kalian bisa cari sumber-sumber referensinya tuh. Maksud saya ini, saya pengen mereview lagi pertemuan kita dari awal sampai dengan pertemuan kelima kemarin, dengan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ada 6 pertanyaan, kalian jawab secara rinci ya. Nah, tugasnya bisa dikumpulkan melalui e-kampus ya. Kalau nggak malam ini, besok saya akan set up di e-kampus penugasannya. Kemudian dikumpulkan paling lambat 7 Mei ya, seperti biasa saya kasih waktu 1 minggu. Saya tunggu di e-kampus dan saya harapkan kalian bisa ngerjakan semuanya ya. Lumayan nilainya, bisa ditabung. Jadi nanti kalau nilai kalian UTS dan UAS-nya jatuh, mudah-mudahan dari penugasan ini bisa nolong gitu ya, bisa nolong. Jadi nilai kalian tetap baik. Oke, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Ya. Iya, Pak, cukup. Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas, saya pikir materinya sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung ya. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Kalau yang mau terawih, kalau mau lanjut makan dan sebagainya, dipersilakan. Terima kasih sudah bergabung. Nanti materi dan tugasnya akan saya share melalui e-kampus. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.